Wilujeng Sumping untuk Alhamra Hehanusa sebagai pemain baru Persib Bandung yang tadi baru saja diumumkan, dan ini semakin kelihatan ya bahwa apa maunya Bojan Hodak, skema apa yang akan nanti diterapkan oleh tim Persib Bandung untuk menghadapi musim baru 2025-2026. Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, setelah kurang lebih 13 pemain yang keluar, ini adalah pengumuman kedua dari Persib Bandung untuk memperkenalkan penggawa barunya. Dan ya, kita lihat Sadil sudah join, dan yang kedua adalah Alhamra Hehanusa. Dan semakin terlihat ya bahwa apa mau dari Bojan Hodak untuk skema yang akan diterapkan di Persib Bandung. Ini menarik banget, kenapa? Karena gua rasa Bojan Hodak itu belajar dari kesalahan tahun lalu ya. Kenapa gue bisa bilang Bojan Hodak itu belajar dari kesalahan tahun lalu? Kesalahan tahun lalu adalah banyaknya pemain yang absen, dalam artian baik itu cedera maupun akumulasi kartu. Sehingga apa? Sehingga mengganggu daripada pemain-pemain line up Persib Bandung yang notabene pemain-pemain kuncinya gitu rata-rata. Dan ini menjadi sumber masalah di tahun kemarin. Terbukti bahwa seringkali beberapa pertandingan ketika kita kehilangan pemain kunci, itu kita tuh kadang-kadang selalu ugly win gitu. Ugly win tuh dalam artian kita tandang ke tim lawan, rata-rata yang mainnya imbang gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak jelek juga, tapi tetap aja keadaannya ugly win gitu. Karena balik lagi, nggak ada pemain-pemain kunci. Kenapa? Karena balik lagi, semua fokus dalam satu posisi. Ya, kalau kita kerasa banget tuh ketika melihat seorang David da Silva. Bagaimana kita kehilangan seorang David da Silva? Itu sangat berpengaruh sekali dalam produksi gol. Walaupun kita bersyukurnya ada pengganti mesin golnya Persib. Yaitu siapa? Yaitu Tyrone Del Pino. Tapi sekali lagi, Tyrone Del Pino itu bukan pemain nomor 9, alias dia tuh bukan poacher gitu loh. Dia bukan goal getter gitu. Tapi ini sangat menarik banget untuk kita tunggu gitu. Kenapa? Karena dengan kesalahan-kesalahan kemarin, Persib akhirnya belajar. Akhirnya apa yang gua bisa lihat yaitu adalah ya kembali lagi dengan rekrutan Sadil Ramdhani, dengan rekrutan Hamra Hehanusa, ya sudah terbukti bahwa Bojan Hodak itu akan bermain dengan skema yang versatile, gitu loh. Kenapa? Karena mungkin Bojan Hodak belajar dari masa lalu, dari tahun lalu, itu karena tidak ada pemain-pemain yang versatile, semua itu fokus di posisi masing-masing. Pada akhirnya, Bojan Hodak harus memutar langkah. Dalam artian, harus mengandalkan yang namanya pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Kalau kita lihat apa ya gaya permainan dari seorang Alhamra Hehanusa gitu ya, ini gue agak susah sih ngomong. Hamra Hehanusa, oke kita singkat aja Hamra, oke. Kalau gue lihat tipikal pemain seperti Hamra, ini kayaknya pemain yang versatile. Gue beberapa kali lihat di Persik Kediri salah satunya, dia seringkali bermain di back tengah, tapi dia juga bisa bermain di sayap kanan atau di sayap kiri. Itu sering banget gitu. Jadi dengan tandanya Hamra ini bisa masuk ke Persib Bandung, dalam artian menjawab daripada
skema yang diinginkan oleh seorang Bojan Hodak, yaitu ya semua pemain yang mengisi line up di Persib Bandung itu harus bisa bermain versatile. Jadi misalnya kalau nanti ada di garis pertahanan kita gitu, misalnya contoh hand terkena kartu merah gitu kan. Intinya apa? Untuk mempertahankan pertahanan ya hand ini pasti nanti Amra bisa digeser di posisi hand dan nanti di posisi back tengah itu mungkin bisa diisi oleh pemain yang benar-benar murni center back gitu loh. Jadi ini skema yang menurut gua menjadi gambaran buat Persib ke depannya untuk semua antar lini itu bisa bermain di banyak posisi. Gitu loh. Dan yang menarik juga adalah bagaimana pengumuman dari Persib Bandung. Ini menurut gua menarik banget ya. Menarik tuh dalam artian nggak nggak ngambil gaya-gaya dulu lah mungkin. Dan kira-kira nanti pemain siapa lagi yang akan diumumkan? Ini menarik banget nih. Dengan target ya, apalagi nanti Persib kan akan menghadapi di laga Piala Presiden ya. Karena targetnya 30 Juni itu kan pemain-pemain semua ngumpul ya. Gua rasa sih kayaknya kalau untuk umumin 8 sampai 13 pemain, gua rasa eh, untuk diumumin misalnya per hari gitu ya, besok ada, nanti Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada. Kayaknya nggak mungkin gitu. Gua kayaknya mikir kayaknya nih next selanjutnya mungkin besok ya itu kayaknya Dewa enggak. Mungkin kayaknya Dewa enggak. Kayaknya ya. Mungkin besok itu Dewa enggak. Nah, terus juga gue lihat dari skema perekrutan Persib itu kan pakai jasa pemain Brazil 4 orang kalau nggak salah ya. Itu ada Berguinho, William Marsilio, Julian Barros, dan Julio Cesar. Nah, gue rasa untuk nanti 4 pemain Brazil ini kayaknya akan berbarengan. Mungkin akan diumumkan secara bersamaan. Tapi apakah betul atau salah? Ya gue bisa aja salah gitu ya. Gue bisa aja salah. Ya mudah-mudahan sih gue bener gitu ya. Tapi kayaknya dengan waktu kurang lebih berapa hari itu ya? 6 hari ya sampai 7 hari, kurang lebih seminggu. Kayaknya bakal deh nanti. Mungkin beberapa pemain ini Brazil terutama itu akan diumumkan secara bersamaan. Karena kalau gue lihat Persib ini dia ngambilnya caranya unik banget gitu. Mulai dari pengumuman Hamrah sekarang gayanya juga pertama di pusat keramaian, di mall gitu ya. Terus juga di jalan gitu nyebarin poster Hamrah menjadi rekrutan baru gitu. Ya menurut gua mungkin salah satu tim kreatif paling kreatif di antara tim-tim sepak bola. Kayaknya memang Persib Bandung sih kalau dari cara perkenalan pemain gitu. Nah, ya mungkin nextnya Dewa enggak, mungkin nanti pemain-pemain Brazil. Kayaknya itu deh. Ya, moga-moga aja eh, benar, kalau salah ya maafkan namanya manusia. Kan namanya tebak-tebakan. Semua di tangan Persib Official. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Eh, oh ya, ada yang bertanya, eh Bang kok nggak bahas soal transfer, kok nggak ngebahas soal klub-klub lain dan segala macam. Sebenarnya di channel ini tuh gue lebih ngebahas bagaimana menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana klub itu sendiri, bagaimana sistem dari sepak bola kita. Sebenarnya yang lebih gue pengen jelasin itu sih. Kalau misalnya rumor transfer dan segala macam, kayaknya akun lain udah banyak kali ya. Dan gue kayaknya nggak akan terlalu terlibat masalah transfer. Tapi anyway, kalau memang ada yang menarik, gue akan umumkan gitu loh. Tapi kayaknya besok Dewa enggak deh.